Aku juga pakai bantuan sendok makan. Ini karena sendok makan pastinya permukaannya lebih kecil, jadi tekanannya lebih kuat. Pastinya cocok juga buat kalian yang baru pertama kali mau coba bikin tumpeng. Kita bikinnya lauknya boleh yang simple-simple kayak gini, dan juga ukurannya jangan yang terlalu besar. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng tumpeng. Ya, ini bisa menjadi pilihan tumpeng yang enak, praktis, dan juga mudah. Ya, misalnya kalau kalian mau seru-seruan bikin tumpeng sama keluarga atau mau merayakan sesuatu tapi ngerjainnya sendirian, nah ini bisa banget kalian bikin ini. Dan tema yang hari ini akan aku bikin tetap masih nasi goreng tumpeng merah putih ya, mumpung masih bulan Agustus juga. Dan aku akan gunakan beras premium dari Fortune serta minyak goreng Fortune buat kreasi tumpengku kali ini. Nah, untuk komponennya kita akan bikin nasi goreng merah, nasi goreng putih, ayam suwir, lalu sisanya kalian bisa kreasikan saja sesuai selera. Di sini aku pakai telur, ada acar, ada bakso, dan juga ada sosis ya, sama nanti mau kasih timun, kerupuk, tomat, itu bisa diatur. Oke, pertama ini bahan untuk bumbu halusnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga terasi. Nanti kita akan blender dengan minyak goreng Fortune. Untuk cabai gilingnya, di sini aku campur antara cabai keriting dan juga cabai rawit yang akan di blender dengan air. Kita akan blender dulu bumbu halusnya, ini yang putih. Masukkan bawang putih, bawang merah, terasi, dan juga minyak. Kita blender sampai halus ya. Sama halnya, ini cabai keriting dan juga cabai rawit kita akan blender sampai jadi seperti ini. Untuk nasi goreng yang warna merah, kita akan perlu telur, daun bawang, saus tomat, kecap ikan, kecap asin, saus tiram, dan juga bumbu yang tadi ya, bumbu halus dan juga cabai. Nah, ini kecap ikan sama terasi tadi di bumbu halus, sebenarnya ini bisa saling menggantikan ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu, tapi kalau pakai dua-duanya kayak aku juga ini nggak masalah. Nah, saus tomatnya ini aku gunakan ini yang biasa buat masakan Chinese. Jadi dia walaupun merah, ini nggak terlalu asam dan tomatnya juga nggak terlalu kerasa. Karena kalau kalian pakai saus tomat yang botolan yang biasa, itu pasti nanti rasa tomatnya terlalu overpower. Dan untuk yang nasi goreng putih ini sama kayak tadi, tapi kita nggak akan pakai saus tomat dan juga cabai giling. Untuk ayam suwir kita akan perlu dada ayam yang udah direbus dan disuir-suir, serai, salam, daun jeruk, dan juga kedua bumbu halus kita tadi. Dan pastinya pelengkap-pelengkap lain yang tadi aku udah bilang di awal video ya. Sebelum mulai masak, ini bagian yang seru nih. Kita siapin dulu tampah untuk nasi tumpengnya. Kurang lebih aku gunakan yang ukurannya ini 30-32 cm ya, yang kecil. Lalu siapkan daun pisang yang udah dilap bersih. Ini aku akan sobek-sobek memanjang kayak gini. Ini kurang lebih 7-8 cm lah ya, karena kan kita bikinnya yang versi kecil, jadi nggak usah terlalu lebar. Dan kita akan belah dua. Terus kita akan lipat jadi segitiga, tapi lipatnya ini 2 kali ya. Jadi sudutnya ini lebih memanjang. Lalu aku rekatinnya pakai staples aja. Kita akan bikin kurang lebih 20 pieces. Kalau tampahnya makin besar pastinya perlu lebih. Lalu kita tinggal susun aja di samping-sampingnya dan juga kasih alas daun pisang. Pastikan sudah bersih ya. Dan juga supaya nasi tumpeng ini gak gampang asam, pastiin daun pisangnya dan juga lingkungan kerja kalian ini kalau bisa sehigienis mungkin. Karena kalau misalnya kotor pastinya banyak bakteri, jadinya lebih gampang asam. Kalau udah, ini untuk ayam suwirnya. Pertama kita akan pakai 1/3 dari bumbu putihnya tadi dan juga setengah dari bumbu merahnya ya. Terus kita akan tumis sampai dia udah cukup wangi. Baru kita akan geprek serai, masukkan beserta salam dan daun jeruk. Nah, ini juga salah satu kunci untuk ayam suwir yang gurih dan juga wanginya nggak bau mentah ya. Ini nggak boleh kurang nih minyaknya. Dan kita akan goreng bumbunya ini sampai wangi. Kalau udah wangi kayak gini, kita akan masukkan ayamnya dan kita akan goreng sesaat lagi ya, sampai agak kering gitu. Beri bumbu dengan garam, gula, merica, dan juga penyedap.
lalu kita akan tambahkan air. Ya, ini tujuannya supaya semua bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Dan harus kita masak lagi sampai mengering lagi. Buat kalian yang mau lebih gurih, mungkin bisa juga ditambah santan. Ya, tapi memang kalau tanpa santan gini dan kita masak lebih kering, ini pastinya lebih awet. Karena kan kita kadang kalau masak tumpeng tuh bikinnya pagi buat dimakannya kadang sore gitu. Jadi emang rawan asam gitu. Nah, itu harus hati-hati. Nanti selain masaknya, juga nanti pengerjaannya harus higienis. Oke, sekarang untuk nasi gorengnya, aku udah siapin nasi putih yang udah dimasak dulu berjam-jam sebelumnya supaya dia nggak terlalu beruap ya, karena kan kita mau bikin nasi goreng dan aku menggunakan beras premium dari Fortune. Pastinya pulen, wangi, tapi tanpa pewarna, pewangi, dan juga pengawet, diolah dengan teknologi Jepang. Oke, sekarang ini untuk nasi goreng yang merah dulu. Ini bakalan step by stepnya sama-sama yang putih ya. Pertama ini aku akan masukin dulu bumbu halus putihnya dan juga cabai gilingnya tadi. Kita akan tumis. Kalau minyaknya kurang boleh tambahin minyak. Dan kalau udah kering seperti ini kita sisihkan ke pinggirin kayak gini ya. Masukkan telur. Untuk yang merah aku pakai 1 telur aja. Dan juga daun bawang. Nah, ini kita akan aduk aja semuanya jadi satu. Dan pastikan ini goreng telurnya kita cukup lama ya. Karena aroma dari telur yang kegoreng ini tuh bakalan bikin nasi goreng kalian tuh wangi. Lalu kita akan masukin nasinya ya. Untuk takaran lengkap aku udah tulis di description box. Kecap asin, saus tiram, kecap ikan masuk, dan juga saus tomatnya. Ya, ini kita akan aduk rata dan juga kita akan masak. Jadi ini emang kalau misalnya mau bikin nasi goreng tumpeng, isiannya tuh jangan terlalu banyak macam-macam. Nanti dia bakalan susah nempel ya. Terus karena ini udah ada saus tiram, kecap asin, saus tomat, ini rasanya tuh mestinya udah oke. Jadi aku akan tambahnya merica aja. Boleh digoreng lagi sampai wangi. Dan kita akan siapkan cetakan tumpengnya ya. Jadi ini juga penting kita nyetaknya itu dalam keadaan nasinya tuh masih panas ya. Supaya nanti dianya nggak ambiar ya. Untuk porsi yang 1 kilo nasi matang ini aku gunakan ini diameternya 14 cm. Ini buat 5-6 orang jadi nggak terlalu besar. Nah ini memang aku bikin yang nasi goreng merah dulu karena merahnya kan di atas. Karena kita harus cetak nasinya dalam keadaan yang masih panas ya. Ini aku masukin 3/4 penuh ya, supaya nanti kita dapat setengah putih, setengah merah. Ditekan-tekan, jangan lupa pelan-pelan aja yang sabar karena memang harus padat. Karena kan ini nasi goreng ya yang dia berminyak, jadi kita nekennya harus benar-benar hati-hati dan juga merata tekanannya di seluruh sisi ya. Aku juga pakai bantuan sendok makan, ini karena sendok makan pastinya permukaannya lebih kecil jadi tekanannya lebih kuat. Pinggir-pinggirnya juga dirapihin. Nah, kalau kalian lihat ini space yang untuk nanti nasi goreng putih kurang lebih 4-5 cm aja cukup ya. Lalu sisa nasi gorengnya ini kita akan sisihkan untuk nanti kita jadikan dasar dari tumpengnya. Sekarang untuk yang nasi goreng putih, ini aku mau tambah sedikit minyak ya karena kita akan pakai 2 telur dan masukkan bumbu halusnya digoreng sampai benar-benar wangi ya. Sama kayak tadi, kita akan sisihkan, masukkan telur, daun bawang, digoreng lagi sampai telurnya wangi, dan seterusnya. Cuman di sini kan kita nggak akan pakai saus tomat nih, jadi aku bakal tambahin juga sedikit garam, gula, merica, sama penyedap. Dan kita akan goreng sampai semuanya merata dan jangan lupa juga dicicipin ya. Dan ini walaupun polos, nggak pakai topping apa-apa, tapi ini udah wangi. Karena tadi bumbu halusnya juga kita udah pakai terasi, tambah kecap ikan dan lain-lain. Sama halnya untuk yang putih juga ini kita harus benar-benar tekan ya. Kuncinya juga ini pinggiran-pinggirannya, setelah tekan tengahnya ini pinggiran-pinggirannya kita harus benar-benar tekan secara menyeluruh supaya kerasa nanti kalau ada yang masih longgar ini bisa kita tambahin lagi per 1 sendok ya. Terus kita akan biarkan dulu di dalam cetakannya ini jangan langsung ditumplekin ya, kurang lebih 5-10 menit sambil kita siapin bahan-bahan lainnya. Untuk bakso dan sosisnya ini aku akan goreng menggunakan minyak goreng Fortune yang merupakan minyak kelapa sawit ya. Jadi emang smoking pointnya ini tinggi. Untuk gorengan tertentu memang membutuhkan minyak yang tahan panas agar hasilnya ini renyah dan juga garing. Tapi untuk sosis dan baksonya kita nggak akan goreng sampai kering. Ini yang penting mengembang dan juga warnanya bagus seperti ini.
Nah ini kenapa dasarnya aku tambahin dulu nasi, ini sebenarnya supaya nanti tumpengnya yang tidak terlalu besar ini tuh dia naik ya ke atas ya. Karena kalau terlalu blesek ke dalam itu pastinya nanti kurang proporsional. Ini rasanya pastinya nasi goreng ya, cuman walaupun ini nasi gorengnya polos banget, wanginya tetap dapat ya, karena tadi kita pakai bumbu halus, ada terasinya juga, terus kita pakai kecap-kecapan juga gitu kan, saus tiram, jadi tetap dapat rasa gurihnya tuh utuh ya. Dan yang penting juga ini kita menyajikan sama lauk-lauknya ini harus pastinya yang lazim disajikan dengan nasi goreng gitu. Misalnya contoh pakai rendang, nah bisa-bisa aja sih, cocok-cocok aja, cuman kan pasti itu nasi gorengnya aromanya udah strong, rendang juga strong gitu. Tapi kalau kalian mau juga boleh, silahkan. Dan sebenarnya yang utama dari resep ini kan memang cara membuat si tumpengnya. Untuk lauknya kalian bisa customize, nasinya juga kalian bisa customize semau-maunya. Dan pastinya cocok juga buat kalian yang baru pertama kali mau coba bikin tumpeng. Kita bikinnya lauknya boleh yang simple-simple kayak gini, dan juga ukurannya jangan yang terlalu besar. Jadi chance untuk gagalnya pastinya juga lebih kecil ya. Tadi tips and trick juga udah disebutkan, tidak terlalu sulit juga. Tapi walaupun kecil, ini tuh bisa buat sekitar 5-6 orang ya. Jadi bukan yang dikit-dikit banget, karena kan nasi tumpeng tuh emang padat gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan buat ibu cermat yang belum sempat nih ikutan activity kemerdekaan kita bersama Fortune, yuk buruan ikutan karena masih ada kesempatan ya untuk share resep menu merah putih ala ibu untuk rayakan kemerdekaan. Kemudian tag Fortune Cermat dan juga mention 3 teman untuk diajak ikutan juga. Pastinya banyak hadiah menarik untuk resep-resep terpilih ya. Untuk info lebih lanjut langsung aja kunjungi sosial medianya Fortune Cermat atau bisa juga klik link di description box. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag kayak Devina Hermona @devismentri di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.